Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati. Saya akan menjelaskan materi hukum pajak yang bertemakan itu sistem pengenaan pajak. Nah, di sini saya mengambil 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengertian dari sistem pengenaan pajak, yang kedua jenis-jenis sistem pengenaan pajak, yang ketiga prinsip-prinsip pajak, yang keempat peran pajak dalam ekonomi, kelima tantangan dan reformasi, dan yang terakhir itu hak wajib pajak dan wajib pajak. Di sini, pada poin pertama, yaitu pengertian sistem pengenaan pajak. Sistem pengenaan pajak merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak atau WP kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara. Pada poin kedua, jenis-jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu self-assessment system. Self-assessment system ini merupakan perpajakan yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian lain, bahwa wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak kepada kantor pajak pelayanan pajak atau KPP, atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak. Yang kedua yaitu self-official assessment system. Sistem pemungutan pajak ini yang memungkinkan pihak berwenang dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungutan pajak. Dalam sistem pemungutan ini, pajak biasanya wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. Sistem pemungutan pajak ini biasanya dapat diterapkan pada penyelesaian pajak bumi dan bangunan atau PBB dan pajak daerah lainnya. Yang ketiga yaitu withholding assessment system. Withholding assessment system ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Contoh dari sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi, sehingga pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajaknya. Untuk poin ketiga yaitu prinsip-prinsip pajak. Yang prinsip pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam konteks pajak mencakup konsep bahwa beban pajak seharusnya didistribusikan secara adil di antara warga negara. Prinsip ini dapat mengandung ide bahwa mereka yang mampu membayar lebih banyak dan bahwa sistem pajak harus mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua yaitu prinsip kemanfaatan. Prinsip kemanfaatan dalam pajak mengindikasikan bahwa warga negara yang membayar pajak seharusnya mendapatkan manfaat dari penggunaan dana pajak tersebut. Pajak seharusnya digunakan untuk mendukung layanan publik dan proyek-proyek yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Prinsip ketiga yaitu prinsip kemampuan bayar. Prinsip kemampuan bayar dalam pajak menekankan bahwa beban pajak seharusnya sejalan dengan kemampuan ekonomi individu atau perusahaan yang membayar. Ini berarti bahwa mereka yang memiliki kemampuan finansial yang lebih tinggi seharusnya membayar pajak dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki kemampuan bayar yang lebih rendah. Yang keempat yaitu peran pajak dalam ekonomi. Pengaturan ekonomi.
Pengaturan ekonomi ini melibatkan kebijakan seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ini dapat melibatkan kebijakan moneter, fiskal, dan regulasi untuk mencapai tujuan tertentu. Redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan ini adalah upaya untuk meratakan distribusi pendapatan di masyarakat melalui kebijakan dan tindakan tertentu. Tindakan tertentu ini dapat mencakup pajak yang progresif, program bantuan sosial, dan kebijakan ketenagakerjaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok yang lebih kaya dan yang lebih miskin. Tujuannya adalah mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tantangan dan reformasi. Untuk poin pertamanya itu penghindaran pajak. Penghindaran pajak mencakup upaya untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal, namun dapat mengakibatkan kerugian pendapatan bagi pemerintah. Yang kedua, reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini sering bertujuan untuk menutup celah hukum yang memungkinkan penghindaran pajak, meningkatkan transparansi, dan memperbarui aturan sesuai dengan perubahan ekonomi dan teknologi. Wajib pajak. Menurut Undang-Undang 28 tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 tentang cara perpajakan, yang dimaksud dengan wajib pajak atau taxpayer adalah sebagai berikut. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan atau pemotong pajak tertentu. Adapun hak-hak wajib pajak. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Kedua, hak wajib pajak saat dilakukan pemeriksaan. Ketiga, hal mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Keempat, hak atas pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kelima, hak wajib pajak mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan atau pemungutan pengurangan pajak penghasilan atau PPh. Yang keenam yaitu hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan pajak yang ditanggung pemerintah.